Halo semuanya, kami dari kelompok 9 dan di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil analisis eksposur valuta asing, strategi mitigasi pada perusahaan multinasional Indonesia, studi kasus pada PT Semen Indonesia Persero periode 2022 sampai 2024. Agenda presentasi ini akan dimulai dari profil SMGR, selanjutnya adalah identifikasi eksposur, yang ketiga adalah analisis kuantitatif, yang keempat adalah dampak volatilitas kurs, yang kelima adalah strategi hedging atau lindung nilai, yang keenam adalah risiko negara, dan yang terakhir adalah temuan dan rekomendasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan profil PT Semen Indonesia atau dengan kode saham SMGR. PT Semen Indonesia merupakan BUMN produsen semen terbesar di Indonesia yang berdiri pada tahun 1953 yang berdiri sebagai NV Pabrik Semen Gresik. Pada tahun 1991, perusahaan ini melakukan penawaran publik atau IPO yang menjadi IPO BUMN pertama di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2012, perusahaan ini mulai go internasional dengan melakukan akuisisi Tanglong Semen yang berada di Vietnam. Lanjut, di tahun 2019, PT Holcim Indonesia juga diakuisisi oleh PT SMGR. Terakhir, pada tahun 2022, PT SMGR mengintegrasi perusahaan PT Semen Batu Raja. Perusahaan ini memiliki kapasitas produksi per tahun sebesar 56,5 juta ton, dengan menguasai kurang lebih 50% pangsa pasar domestik Indonesia. Perusahaan ini juga memiliki 17 anak usaha di Indonesia dan Vietnam, dan 5 negara jangkauan ekspor. Mata uang yang dipakai oleh perusahaan SMGR dengan eksposur tertinggi adalah US dollar, selanjutnya adalah Vietnam dong, kemudian euro, dan yang terakhir adalah Japan yen dan juga Singapura dollar. Identifikasi dan klasifikasi eksposur valuta asing. Yang pertama yaitu eksposur transaksi, yang terdiri dari impor bahan baku, kewajiban pinjaman Bank Internasional, dan impor bahan kemasan yang dilakukan oleh SMGR. Kemudian yang kedua ada eksposur ekonomi, yaitu adanya daya saing ekspor meningkat saat rupiah melemah dan tekanan dari beli konsumen domestik. Kemudian yang terakhir yaitu ada eksposur transaksi, yang mana adanya anak usaha TLTP di Vietnam yang melakukan konsolidasi laporan keuangan dalam mata uang Dong Vietnam. Analisis kuantitatif ekspresi pada SMGR. Di tahun 2024, SMGR mengalami stok falas yang dibuktikan dengan liabilitas falas lebih besar daripada aset yang dimiliki. Sehingga eksposur bersih yang dihasilkan yaitu negatif 2,97 M. Hal ini berarti bahwa ketika rupiah mengalami pelemahan nilai dolar, maka beban dan juga utang usaha akan tetap lebih tinggi. Dampak volatilitas nilai tukar daripada SMGR diawali dengan tren kurs dolar terhadap rupiah dan cukup mengkhawatirkan dari tahun 2021 hingga 2024 dan diberikan dengan margin bersih yang dimiliki oleh SMGR yang sangat menurun dari tahun 2022 sebesar 6,50% menjadi 1,99% di tahun 2024. Tentu hal ini menjadi bukti bahwa fluktuasi nilai kurs dapat benar-benar menggerus laba bersih perusahaan secara signifikan. Hedging lindung nilai atau biasa disebut hedging, kita di sini akan membahas mengenai bagaimana forward contract dan currency option bekerja, di mana kita akan melihat beberapa dimensi yang dapat kita bandingkan antara forward contract dengan currency option. Yang pertama, dari kewajiban eksekusinya, forward contract itu bersifat mandatori atau wajib, sedangkan currency option itu bersifat lebih fleksibel. Kemudian dilihat dari biayanya, forward contract itu tidak ada premi, sedangkan currency option itu memiliki premi sebesar 2% atau sekitar 16,6 miliar. Kemudian dilihat dari kepastian arus kasnya, forward contract itu sangat tinggi, sedangkan currency option itu bergantung eksekusi opsi. Dilihat dari keuntungan kurs, itu forward contract itu terbatas pada lock-in rate, sedangkan currency option itu tetap bisa memanfaatkannya. Kemudian forward contract itu memiliki kewajiban pasti, baik berupa kupon ataupun pokok utangnya. Sedangkan currency option itu dilihat dari idealnya, itu tergantung pembelian import kontingen. Nah, dari hasil perhitungan yang sudah diperhitungkan dalam makalah,
itu forward contract itu menghasilkan Rp16.662 per USD, sedangkan premi option 2% itu menghasilkan sebesar 16,57 miliar. Dilihat dari skenarionya, jika rupiah melemah, yaitu sebesar Rp16.910, itu yang lebih efisien yaitu forward contract, yaitu kita dapat menghemat rupiah sebesar 16,57 miliar dibandingkan dengan current option. Sedangkan dilihat dari skenario rupiahnya yang menguat, yaitu sebesar Rp16.285, itu lebih efisien current option karena kita dapat menghemat sebesar 2,28 miliar dibandingkan dengan forward contract tadi. Jika dilihat dari rekomendasi strategi hedging berlapis, itu kita ada 3 rekomendasinya. Yang pertama ada kewajiban jangka pendek kurang dari 3 bulan, yaitu forward contract-nya sebesar 8-100%. Kemudian yang 3-6 bulan itu kewajiban jangka menengah, itu kombinasi antara forward contract dan currency option sebesar 50-75%, sedangkan yang kewajiban jangka panjang yaitu lebih dari 6 bulan, yaitu natural hedging dan monitoring trend. Yang menjadi prioritas natural hedging itu ada ekspor semen tipe V ke Amerika Serikat. Yang kedua ada dermaga tuban kapasitas 1 juta ton per tahun dengan basis pendapatan USD yang stabil. Kemudian yang ketiga ada TLCC Vietnam sebagai hubungan distribusi regional Asia Tenggara. Dan yang terakhir ada prinsip matching, yaitu pendapatan ekspor USD dengan kewajiban utang USD. Baik, untuk selanjutnya kita akan menganalisis risiko negara yang dimana untuk mendukung perkembangan natural hedge melalui ekspansi ekspor, kami mengevaluasi 3 negara menggunakan kerangka PESTEL dan juga country risk scorecard dengan 5 dimensi berbobot. Bisa kita lihat pada bagian sebelah kanan, dimensinya itu diantaranya adalah stabilitas politik, risiko ekonomi, risiko nilai tukar, kerangka hukum, dan juga potensi pasar. Dan untuk ketiga negara yang kita gunakan, kita menggunakan negara India, Filipina, dan juga Bangladesh. Untuk hasilnya sendiri bisa kita lihat bahwasanya India menempati posisi pertama dengan skor senilai 4,05 dan menjadi pasar prioritas utama. Hal ini juga selaras dengan mana bahwasanya India adalah konsumen semen terbesar kedua di dunia dengan total 430 juta ton per tahunnya. Hal ini didukung dengan program infrastruktur NIP senilai 1,4 triliun US dollar. Lebih pentingnya lagi, India membutuhkan semen Type V untuk proyek pesisir, migas, dan juga reaktor nuklir. Hal ini tepat di mana keunggulan produk SMGR itu berada. Setiap kontrak ekspor US dollar ke India secara langsung juga memperbaiki posisi short falas senilai 1,72 triliun rupiah. Kemudian yang terakhir ada temuan utama dan rekomendasi strategi bagi PT Semen Indonesia. Kita dapat melihat 5 temuan. Yang pertama ada posisi short falas. SMGR itu jika dianalisis cenderung berada di posisi short falas. Kemudian yang kedua ada volatilitas berdampak nyata, yaitu rugi atau untung kurs terkendali, namun EBIT-nya merosot sangat jauh ke 2,2 triliun pada 2024 akibat tekanan biaya falas. Kemudian yang ketiga ada hedging berlapis optimal, yaitu forward untuk kewajiban pasti, sedangkan currency option untuk import kontingen, dan natural hedging untuk jangka panjang. Yang keempat ada India adalah prioritas ekspansi yang sangat menguntungkan dan memperbaiki posisi SMGR. Sedangkan yang terakhir ada mengembangkan natural hedging dengan dermaga tuban 1 juta ton per tahun dan ditambahkan dengan TLCC Vietnam. Yang terakhir ada rekomendasi bagi manajer SMGR. Yang pertama ada terapkan forward contract untuk senior notes. Kemudian yang kedua ada menggunakan currency option untuk impor kontingen. Yang ketiga ada prioritaskan ekspansi ke India. Yang keempat ada optimalkan dermaga tuban dan TLCC Vietnam. Dan yang terakhir ada terapkan kebijakan rasio lindung nilai dinamis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.